Salam untuk kita semua. Saya atas nama Dorcas Dingiwalu, NIM 2102020010, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi pada bidang manajemen. Teknologi informasi adalah salah satu bidang yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi, kemungkinan perkembangan yang terjadi tidak akan seperti saat ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa manusia akan selalu hidup berampingan dengan teknologi. Untuk memudahkan pekerjaan yang kita lakukan, maka kita membutuhkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang sangat dipergunakan di hampir semua disiplin ilmu. Namun di sisi lain, teknologi bisa membawa perubahan buruk yang tidak diharapkan. Maka dari itu, penting untuk dilakukan manajemen atau pengelolaan teknologi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi, data, dan pengelolaan informasi. Lalu, manajemen. Apa sih itu manajemen itu sendiri? Manajemen sebagai proses mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga secara efisien dan efektif dan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi itu lazimnya disebut merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan, lalu menguraikan fungsi-fungsi serta proses manajemen untuk melihat secara lebih dekat apa yang dilakukan para manajer. Selain itu, manajemen memasukkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan pekerjaan organisasi yang diinginkan seseorang manajer. Efisiensi mengacu pada bagaimana memperoleh output yang besar dengan input yang kecil. Karena pada dasarnya, manajer menghadapi input yang langka dan bagaimana penggunaannya dengan efisien terhadap sumber daya yang ada memperhatikan pada efektivitas yang berkaitan dengan penyelesaian efektivitas sering digambarkan sebagaimana organisasi yang melakukan segala aktivitas pekerjaan yang membantu organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen tidak hanya mencakup kegiatan mencapai dan memenuhi sasaran organisasi atau efektivitas, tapi juga melakukannya dengan seefisien mungkin. Dalam organisasi yang baik, biasanya efisiensi yang tinggi terjadi bersama-sama dengan efektivitas yang tinggi pula. Manajemen yang buruk terjadi akibat dari ketidakefisienan dan ketidakefektivitas yang dicapai melalui ketidakefisienan. Pengelolaan teknologi informasi. Teknologi informasi atau dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contohnya, dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, ponsel, dan peralatan rumah tangga yang elektronik. Peran teknologi informasi pada bidang manajemen. Informasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam semua bidang karena menjadi dasar yang penting bagi manajer dalam membuat keputusan. Teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya informasi, menganalisis informasi, kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tanpa informasi yang jelas, sulit bagi seorang manajer untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan atau rekan bisnis dalam berbisnis. Peran teknologi informasi pada manajemen rantai pasokan atau SIMCI Live 2004 mengartikan teknologi informasi atau TI sebagai alat-alat, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui keberadaan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi rantai pasokan. Yang pertama,
mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk mulai dari produksi sampai pengiriman, pembelian, dan menyediakan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. Yang kedua, menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada dalam sistem melalui satu titik kontak atau single point of contact. Tujuannya adalah untuk menyediakan semua informasi, baik untuk pelanggan atau untuk kebutuhan internal, harus dapat diakses dalam satu langkah dan tetap sama terlepas dari cara untuk mengakses data tersebut, misalnya melalui telepon, fax email, internet, atau siapapun yang membutuhkan data tersebut. Yang ketiga, menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan partner untuk mengatai antara lain melalui pembagian informasi dan mencapai optimasi global. Keempat tujuan tersebut harus dicapai secara bersama-sama dan tidak bergantung satu sama lainnya. Kemudian, hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen sumber daya manusia atau SDM pada masa kini memfasilitasi aktualisasi dan pengembangan kompetensi para pegawai melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematik. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga kerja pada organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan sumbangan terhadap tujuan organisasi, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan adil demi kemaslahatan individu atau organisasi dan masyarakat. Penerapan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Penerapan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia sangat mempermudah pekerjaan manajemen personalia mengatur semua urusan yang berkaitan dengan SDM. Yang pertama, pengelolaan identitas diri karyawan. Dengan menerapkan teknologi informasi dalam komponen ini akan memudahkan personalia untuk mengetahui identitas diri dari karyawan dan anggota keluarga dari karyawan tersebut. Yang kedua, pengelolaan SK kerja atau daftar riwayat jabatan memudahkan untuk mengetahui jabatan, status kepegawaian, jenjang jabatan, atasan langsung, penempatan, dan riwayat SK atas jabatan sebelumnya. Yang terakhir, pengelolaan jam kerja dan absensi memudahkan karyawan untuk mengetahui jam kerjanya untuk meminimalisir adanya atas jam kerja dan membuat absensi tiap karyawan bisa menjadi akurat. Biasanya absensi menggunakan fingerprint sebagai hardware tambahan untuk absen. Pengelolaan cuti. Dengan adanya teknologi informasi pada komponen ini, maka akan menghilangkan kebiasaan perusahaan yang menerpa form cuti untuk mengajukan cuti yang akan menghemat penggunaan kertas atau paperless. Penerapan ini juga sangat membantu personalia mengatur cuti tiap karyawan yang ada di perusahaan. Pengelolaan pengajian adalah komponen yang sangat krusial dalam manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, dengan penerapan teknologi informasi akan sangat membantu dan memudahkan proses perhitungan gaji untuk setiap karyawan dengan akurat. Dengan sistem sebagai acuan atas hasil dari suatu pengajian, maka dipastikan hasilnya tepat dibandingkan harus dihitung secara manual. Di dalam sistem pengajian juga terdapat perhitungan pajak yang dimana perhitungannya sangat rumit. Banyak variasi perhitungan dan banyak kemungkinan kesalahan jika masih dilakukan secara manual. Maka dari itu, dengan penerapan teknologi informasi nantinya akan memudahkan semua perhitungan pajak. Keuntungan dalam penerapan teknologi informasi di bidang manajemen sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.